Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Ikhwan fillah wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Barakallahu fikum. Halaman ini as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita masuk di pelajaran yang ke-7 ya. Pada pelajaran kita yaitu tentang keutamaan salat Isya dan subuh. Bisa dibuka buku kalian masing-masing dan diberi judul di kolom yang atas pelajaran ke-7. Nah, oke, kita baca hadisnya. Hadis yang ke-11. Al-Hadi Asyar an Jundub ibni Abdillah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fa huwa fi dimmatillah. Rawal Muslim. Dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengerjakan salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah taala. Ini keutamaan salat subuh ya. Barang siapa yang dia salat subuh maka dia di dalam perjanjian dan keamanan dari Allah taala. Nah, kemudian hadis yang ke-12. An Abdurrahman ibni Abi Amarah qala dakhala Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu al-masjida ba'da salatil maghrib faqa'ada wahdahu faqa'adtu ilaih faqala ya ibn akhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isya'i fi jama'ati faka'annama qama nisful lail wa man shalla subhi fi jama'atin ya faka'annama shalla laila kullu. Rawal Muslim. Dari Abdurrahman bin Abi Amarah radhiyallahu an berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke masjid setelah salat maghrib, lalu duduk sendirian, maka aku pun duduk dekat dengannya. Lalu dia berkata, wahai anak saudaraku, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah mengerjakan salat setengah malam. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah mengerjakan salat semalam penuh. Nah, hadis yang ke-12 tentang keutamaan salat berjamaah, yaitu salat berjamaah Isya dan salat berjamaah subuh. Kalau keutamaan salat Isya berjamaah, dia pahalanya itu seperti mengerjakan salat setengah malam. Ya. Kemudian kalau keutamaan salat subuh berjamaah itu seakan-akan atau pahalanya sama dengan dia salat semalam suntuk. Ya, tentunya pahalanya sangat besar ya. Ayo, barakallahu fikum. Dan ada kosakata nanti dibaca sendiri tentang dimmah, artinya adalah perjanjian dan keamanan. Kita masuk ke makna dan bimbingan hadis. Islam mengagungkan perkara sholat, maka dijadikan sholat sebagai rukun kedua ya dari rukun Islam. Dan orang yang menjaga pelaksanaan sholat akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tadi ya. Nah, seorang muslim buka harinya dengan sholat subuh. Barang siapa mengerjakan sholat subuh pada waktunya, maka sholat subuh menjadi sebab penjagaan Allah sepanjang harinya, sehingga dia termasuk dalam perjanjian dan perlindungan Allah Ta'ala. Sehingga apabila ada seorang yang mendoliminya dalam masalah harta jiwa ataupun kehormatan, maka sesungguhnya Allah akan membalas untuknya. Ini keutamaan sholat subuh ya. Jadi kalau kita sholat subuh, maka penjagaan Allah atasnya pada hari itu. Nah, Allah menjadikan bagi orang yang menjaga sholat secara umum dan sholat Isya dan subuh secara khusus pahala yang sangat besar. Barang siapa menjalankan sholat Isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti ya sholat setengah malam. Kalau sholat subuh, dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Nah, pentingnya sholat subuh dan besarnya pahala sholat subuh. Maka untuk kita selalu menjaganya ya. Jangan sampai telat sholat subuh. Nah,
Makanya dianjurkan ketika sudah selesai dari sholat Isya, maka dianjurkan untuk segera tidur kalau tidak ada kegiatan ya yang penting lainnya. Nah, agar nanti kita bisa bangun pagi untuk sholat subuh. Sebab-sebab tidurnya manusia ya dari waktu sholat subuh dan peremehan mereka terhadap pahala yang besar. Ingat ya, sholat subuh itu pahalanya sangat besar. Tadi selain dapat jaminan dari Allah, itu rakaat al-fajri ya khairun dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, rakaat fajar itu pahalanya lebih baik ya daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya saja, sholat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik ya daripada dunia dan seisinya. Itu pahala sholat sunnahnya saja, apalagi sholat subuhnya itu sendiri, yang itu adalah sholat wajib, yang kita tahu bahwasanya ibadah-ibadah wajib itu jauh lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Nah, jadi tentunya sholat subuh itu pahalanya jauh lebih besar dari itu ya. Nah, sebabnya ya manusia sering lalai dari sholat subuh ini adalah karena lemahnya iman ya. Kemudian tadi ya lemahnya iman, kemudian juga lemahnya ilmu ya karena tidak tahu keutamaannya. Kemudian juga karena apa? Ya bergadang malam ya, bergadang malam. Nah, kemudian tidak mengamalkan adab-adab tidur ya dan seterusnya. Sehingga telinganya itu dikencingi oleh setan. Ya, sehingga ya ketika azan pun dia terus tidur dengan tidurnya. Maka kita jangan sampai ya ketika kita tidur kemudian dengar azan subuh maka segeralah untuk bangun untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tadi ya, bagaimana agar kita tidak kesiangan. Ya, diantaranya adalah berwudu sebelum tidur, mengamalkan adab-adab tidur tentunya ya. Tidur di awal malam ya. Kemudian juga nah, bisa dengan memasang alarm ya untuk membantu membangunkan. Kalau tidak ya kita pesan sama kedua orang tua kita untuk membangunkan ketika azan subuh. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita ke praktek perilaku keseharian untuk selalu menjaga pelaksanaan sholat berjamaah agar mendapatkan pahala yang besar. Ingat ya, sholat jamaah itu keutamanya 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendiri. Ya. Kalau sholat sendiri dapat 1 pahala, kalau sholat berjamaah dapat 27 pahala. Ini keutamanya. Belum lagi setiap langkah kita ke masjid itu meninggikan derajat dan menghapus dosa. Setiap langkah ke masjid, yaitu pahala sendiri ya. Sudah dapat pahala dari langkah-langkah ke masjid, nanti juga pahala dari sholat jamaah itu sendiri dan pahala dari sholat wajibnya itu. Masya Allah ya, sangat besar sekali. Nah, untuk kita mengerjakan sebab-sebab yang dapat membantu ya untuk mengerjakan sholat subuh. Tadi ya sudah disebutkan. Nah, baik. Dan selanjutnya di sini ada pengayaan. Di antara hikmah disyariatkan sholat berjamaah. Ya, manfaat sholat berjamaah di antaranya saling mengenal, mencintai ya di antara kaum muslimin, menampakkan syiar Islam, ya menampakkan kemuliaan kaum muslimin, kemudian juga mengajari orang-orang yang jahil ya tentang bagaimana cara sholat, kemudian juga membiasakan umat Islam untuk bersatu ya, kemudian untuk menata jiwa dan membiasakan untuk bersatu ya dalam satu imam, satu pemimpin, dan juga menyamakan perasaan kaum muslimin ya di dalam masjid berkumpul orang kaya, orang miskin, anak, laki-laki ya, orang dewasa. Nah, itu akan tumbuh ya persaudaraan yang sangat erat. Ini di antara ya, hikmah disyariatkannya sholat berjamaah. Tentunya masih banyak lagi hikmah di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa menjaga ya dari pelaksanaan sholat 5 waktu kita. Ya,
Mudah-mudahan juga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab, yang akan dihitung. Jikalau sholat seseorang itu baik, maka baik seluruh amalnya. Dan jika sholatnya jelek, maka jelek juga amalannya. Nah, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.